perjalanan air ke P2C itu 6 jam. Artinya 6 jam sebelum banjir, masyarakat sudah mendapatkan peringatan dini untuk bersiap-siap melakukan evakuasi mandiri. Jalur Sungai Cilengsi. Untuk Sungai Cikeas, titik terjauh kita itu namanya Cibinong ya. Jadi pemantauan kita ada 2. Pemantauan manual oleh petugas di lapangan. Kalau dia ketiduran atau segala macam, kami bisa mantau CCTV. Nah, semua pengurus KP2C diberikan akses untuk CCTV tadi. Pada saat itu kita nggak, itulah banjir terbesar juga sepanjang sejarah. Ternyata itu tumbang lagi, kalah rekornya waktu Maret 2025 kemarin. Tapi alhamdulillah Mbak, tidak ada korban jiwa. Halo, apa kabar sahabat tangguh semuanya? Senang sekali Alia bisa menyapa kembali sahabat tangguh semua melalui podcast BNPB hari ini. Tentunya kita akan memberikan informasi terkait update upaya penanggulangan bencana di Indonesia, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat tangguh, aliran sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat, di dalamnya tersimpan harapan akan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Sungai juga bukan sekedar aliran air, namun sumber kehidupan, saksi sejarah, dan juga titipan bagi generasi masa depan. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Sungai seolah menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi kalau sudah tiba di musim hujan. Aliran sungai seolah menjadi salah satu pemicu banjir yang meresahkan bagi warga. Nah, berangkat dari kepedulian dan juga rasa tanggung jawab bersama, komunitas peduli Sungai Cilengsi Cikeas atau KP2C hadir sebagai wadah masyarakat yang bergerak menjaga, merawat, dan mengawal kelestarian sungai, sehingga masyarakat dapat bersama hidup berdampingan dengan sungai yang ada. Nah, sahabat tangguh, hari ini di studio podcast BNPB kita sudah kedatangan langsung nih pendiri dari komunitas peduli Sungai Cilengsi Cikeas. Nah, sudah hadir di podcast BNPB Bapak Puarman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di podcast BNPB. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat ya, apalagi saat ini kan puncak musim hujan nih Pak. Pasti banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di KP2C. Mungkin boleh disapa dulu sahabat tangguh Bapak. Siap. Sahabat tangguh, salam tangguh, siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Bapak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah sahabat tangguh, for your information ya, sebenarnya Pak Puarman ini sudah pernah hadir di BNPB, tapi sebelumnya dalam bentuk artikel profil ya Pak ya, di majalah Resiliensi BNPB. Nanti majalahnya bisa dibaca dan diakses di link di atas ini. Baik, tadi kita sudah sebutkan sahabat tangguh bahwa Pak Puarman adalah pendiri dari komunitas peduli Sungai Cikeas, Cilengsi Cikeas, KP2C. Nah, mungkin kita boleh kenalan dulu nih Pak sama KP2C. Sebenarnya apa sih komunitas peduli Sungai Cikeas Cilengsi Cikeas ini Pak? Nah, mungkin boleh disampaikan dulu. Mungkin sedikit saya mulai dari awal sejarah dulu ya. Jadi tahun 2004 Mbak, saya pindah dari Jakarta ke Pilihan Nusa Indah ya, perbatasan Bogor dengan Bekasi. Sore sekitar akhir tahun, terang benderang, tidak ada hujan, tidak ada angin sama sekali. Rumah saya kebanjiran. Padahal posisinya lagi panas. Lagi panas sekali. Rumah saya kebanjiran, itu pengalaman saya pertama kali kena banjir. Seumur hidup. Di dalam rumah air lebih kurang sedada, barang-barang ngapung semuanya. Saya lihat di luar, karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ini kan sedekat rumah saya sungai ya, itu namanya Sungai Cilengsi. Saya berpikir, ini aliran banjirnya adalah dari Sungai Cilengsi. Kalau dari sungai, airnya kan dari hulu, Mbak. Ya, betul kan? Dari atas, dari ujung yang atas. Kalau air mengalir dari hulu sampai ke hilir, harusnya ada dong proses perjalanan airnya. Ya, betul. Itu kan butuh waktu ya. Nah, yang saya sesalkan pada saat itu adalah kenapa sama sekali tidak ada pemberitahuan dini dari pemerintah atau dari manapun pada saat itu. Seminggu setelah banjir, saya bebersih rumah ya. Setelah rumah saya bersih,
Seminggu kemudian Mbak, saya telusuri sungai itu dari hilir sampai ke hulu. Jalan kaki dan motor. Ya. Jalan kaki, saya telusuri sungai itu, Sungai Cilengsi duluan ya. Ya. Sampai di hulunya, saya berkenalan dengan orang kampung yang tinggal di pinggir sungai. Saya bilang sama dia, Pak, ini sungai ini mengalirnya ke tempat kami di hilir. Ya. Kalau di sininya naik, kami banjir di bawah. Bapak mau nggak dapat pahala? Saya bilang. Bapak mau nggak bantu kami? Gimana caranya? Kalau air sungainya naik, Bapak SMS saya. Dulu belum ada WA ya. Ya. Bapak SMS saya. Nah, nanti SMS dari Bapak saya bagikan ke teman-teman di bawah supaya mereka sebelum banjir bisa bersiap. Ya. Oke. Mau dia. Nanti Bapak tiap bulan saya berikan pulsa 50.000 dan saya berikan sembako, saya bilang, sesuai dengan kemampuan saya. Udah itu saya lakukan. Alhamdulillah. Ketika air sungai naik, dia SMS saya, Pak, air naik. Udah saya catat. Pak, air naik, saya catat. Nah, begitu air nyampe, saya baru tahu, oh ternyata nyampenya 6 jam berikutnya. Oh, Berarti saya dapat data baru, titik pantau itu ke lokasi banjir kita perjalanan itu 6 jam. 6 jam. Artinya sebelum banjir 6 jam kita punya waktu yang cukup melakukan evakuasi mandiri. Ya. Belakang saya baru tahu Mbak Alia, ternyata sungai saya itu 2. Oh, Tidak ada dekat rumah Bapak ada Iya, 2. Kami itu diapit oleh 2 sungai. Sungai Cilengsi sebelah kanan, Sungai Cikeas sebelah kiri. Ketemu dia di perumahan itu tersebut. Nah, saya telusuri juga Sungai Cikeas dengan pola yang sama. Di hulunya saya bangun komunikasi dengan orang kampung yang tinggal di pinggir sungai. Saya berikan pulsa ada sembako tiap bulan. Mereka berikan informasi kepada saya. Nah, informasi yang saya dapatkan tadi itu saya bagikan kepada masyarakat. Izin Pak lahir tahun berapa? Tahun 98. 98. Tahun 2004 itu, 2004 Ya. itu ada medsos itu namanya Friendster ya. Iya, iya, saya Ada pernah. Friendster, ada mailing list Yahoo Group ya. Ya. Kemudian ada BlackBerry. Nah, saya bagikan melalui medsos seperti tadi. Banyak yang senang, Mbak, dan banyak yang butuhkan informasi seperti itu. Oh, ternyata banyak yang butuh Butuh informasi itu ya, seperti Pak. itu. Karena mereka selama ini tiba-tiba banjir aja. Tapi Iya. setelah saya bagikan itu terbantu ya, terbantu. Ya udah saya jalanin. Alhamdulillah makin lama makin banyak yang informasi. Yang tadinya puluhan, ratusan sampai ribuan ya. Sampai ribuan. Itu tahun 2004 ya, 2004. Nah, 2016 mungkin kita ingat ya. 2016 muncul WA sama Telegram ya. Ya. Sebaran informasi lebih cepat. Nah, pada saat 2016 yang terima informasi dari saya itu udah ribuan. Karena saya kecapean, teman-teman bilang, Pak Orang capek nih melayani masyarakat sebanyak itu. Gimana kalau bentuk organisasi, bentuk komunitas? Ya. Nah, jadi teman saya namanya almarhum Pak Anton ya, menyarankan saya bentuk organisasi. Nah, 6 Maret 2016 kita bentuklah KP2C itu. Oke. Jadi kalau selama 12 tahun saya mengamati sungai itu sendiri dengan biaya pribadi, bentuk KP2C. Setelah dapat dibentuk KP2C, informasi yang saya dapatkan dari hulu sungai, saya bagikan ke teman-teman pengurus KP2C, mereka membagikan pada masyarakat. Nah, kemudian petugas pemantauan tadi, yang tadinya mendapatkan pulsa 50.000 tiap bulan, setelah adanya KP2C digaji tiap bulan. Oke. Digaji loh. Dari mana uangnya? Teman-teman pengurus tadi patungan. Kami sosial semuanya. Tapi ternyata Mbak, dalam berjalan nggak kuat juga patungannya. Iya. Tiap bulan karena kami punya kebutuhan lain ya. Jadi setelah berjalan, akhirnya apa? Kita buka donasi kepada teman-teman anggota. Oke, silakan kalau mau bantu nih untuk menggaji petugas pemantau di hulu. Tapi bukan menggaji pengurus. Pengurus satupun nggak ada yang digaji sampai sekarang. Kami sampai sekarang kerja sosial semuanya. Alhamdulillah itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian 1 tahun kemudian kita meningkatkan pemantauan. Apa dengan caranya? Kalau selama ini kan pemantauannya manual ya. Iya. Kalau mereka ketiduran, kita putus informasi. Iya. Sedangkan informasi banjir itu nggak boleh putus ya. Betul, apalagi hujan kan bisa kapan saja Betul, terjadi ya, Pak. bisa kapanpun terjadi kan. Ya. Bisa kelelep orang kan kalau putus Betul. informasi kan. Akhirnya setahun kemudian tahun 2017 kami mulai pasang CCTV di hulu-hulu sungai tadi. Jadi semua hulu sungai kami pasang CCTV. Jadi pemantauan kita ada 2. Pemantauan manual oleh petugas Di yang lapangan. di lapangan. Kalau dia ketiduran atau segala macam kami bisa mantau CCTV. Oke. Nah, semua pengurus KP2C diberikan akses untuk CCTV tadi. Nah, hasil pantauan kami ini salah satu contoh ya. Itu contoh satu CCTV kami. Hasil pantauan CCTV tadi ya, itu kami bagikan ke masyarakat oleh pengurus KP2C tadi. Nanti ada contoh infonya ya. Jadi kita ketik, kita sampaikan, bagikan ke masyarakat dan itu kita bagikan setiap hari, Mbak. Ini contoh info KP2C nih.
Ya. Ini kita punya 23 grup WA ya. Satu grup WA ada yang sampai 1.000 loh. Wow. Sekarang anggota KP2C itu 42.000. Anggotanya saja 42.000, Pak. Dan semuanya korban banjir. Jadi kalau Mbak Alia nyari organisasi yang anggotanya semuanya korban banjir, udah nggak usah jauh-jauh Mbak, datang aja ke KP2C deh. Ketemu semuanya gitu kan. Oke, itu kami bagikan kepada masyarakat ya. Ya. Nah, kapan kita bagikan? 3 kali sehari. Pagi jam 7, sore jam 5, malam sebelum tidur jam 9 malam. Apa yang kita bagikan? Pertama, tinggi muka air di hulu sungai. Yang kedua, statusnya. Ya. Normal, siaga atau berapa. Yang ketiga adalah cuaca. Nah, itu kalau normal ya, kita bagikan 3 kali sehari. Kalau seandainya siaga, Ya. siaga 3, kami informasikan tiap 1 jam. Oh, oke. Ya, ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau siaga 2, kami bagikan tiap 30 menit. Oke. Kalau siaga 1, kita bagikan tiap 15 menit. Nah, masyarakat sudah terbiasa, Mbak. Apa itu siaga 3, apa itu siaga 2, apa itu siaga 1. Ya. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat sederhana. Oke. Tahu bedanya? Oke. Pemahaman masyarakat gini. Kalau siaga 3 ya, air itu lebih kurang 1 meter di bawah permukaan jalan. 1 meter di bawah permukaan jalan. Lebih kurang ya seperti itu. Ya. Belum banjir, tapi Ya. sungainya sudah penuh. Oke, itu siaga 3. Kalau siaga 2, airnya sudah luber got. Masuk got ya, luber. Ada sebagian yang masuk rumah, paling juga teras ya. Tapi Semata kaki lah gitu semata ya, Pak. kaki lah gitu ya. Nah, itu siaga 2. Nah, kalau siaga 1 masuk rumah. Ya. Ya simpel kok. Jadi kami menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana ya. Siaga 3, siaga 2, siaga 1. Lebih kurang seperti itu. Oke, Pak. Tadi Bapak juga sebutkan di dalamnya itu ada pengurus, ada pemantau, ada juga anggota di dalam Betul. dari KP2C ini. Nah, sebetulnya siapa saja nih Pak tim yang bisa terlibat dan juga tergabung di dalam KP2C ini? Oke. Pertama kita mulai dari pengurus ya. Ya. Alhamdulillah Mbak, kalau kita tujuannya baik, kita akan dipertemukan dengan orang baik. Betul. Saya nggak tahu Allah memberi jalan seperti apa. Tiba-tiba saya dipertemukan dengan 16 orang pengurus KP2C sampai sekarang ya. Yang awet sampai sekarang. Yang mau mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat. Jadi pengurusnya hanya 16 orang. 16 Pak. orang sampai sekarang. Wow, membawahi Ya. 42.000. Tanya dong, pengurusnya kena banjir nggak itu? Kenapa? Korban banjir juga. Jadi pengurusnya korban banjir juga, Pak. Jadi, tapi pada saat banjir, mereka bantu rumahnya sendiri, tapi tetap melaksanakan tugas membagikan informasi kepada masyarakat. Tidak pernah putus informasi dari KP2C. Alhamdulillah, kami di KP2C dipertemukan 16 seorang pengurus yang luar biasa ya. Dan sampai sekarang pun tidak digaji. Mereka betul-betul sosial. Nah, itu pengurus ya. Ya. Nah, kemudian itu bagikan kepada anggota. Apa yang dinamakan anggota? Orang yang ikut grup KP2C. Orang yang member KP2C, ikut Twitter, ikut medsosnya KP2C. Sekarang sudah 42.000 ya. Kami Berarti punya bukti mayoritas yang tinggal di sekitaran Das, Ciliwung dan Cikeas. Ciliwung, sorry. Cilengsi dan Cikeas. Ya, korban banjir korban yang terdampak Sungai Cilengsi, Ya. Sungai Cikeas, dan Kali Bekasi. Oke. Dan kalau dipilah ya, kalau dikelompokkan, itu anggota KP2C itu sekarang lebih kurang 40%-nya warga Kabupaten Bogor, 40%-nya warga Kota Bekasi, dan 20%-nya lagi warga Kabupaten Bekasi yang mendekati laut. Oke, wow, keren banget. 16 pengurus, 42.000 anggota. Untuk pemantaunya sendiri sekarang, Pak? Ya, seperti kita ada apa? 8. Ada 8 ya. orang. Maaf ya, Ya. yang 42.000 itu anggota langsung ya. Ya, Yang anggota tidak langsung yang menerima informasi dari masyarakat lebih banyak lagi. iya betul. Pasti Hampir semua diteruskan. ketua RW, hampir semua ketua RT menjadi anggota KP2C. Jadi mereka mendapatkan informasi dari KP2C, ketua RW, mereka bagikan lagi RT. Teruskan lagi. Mereka teruskan lagi masyarakat. Jadi kalau dihitung-hitung anggota KP2C udah ratusan ribu deh yang mendapatkan informasi dari KP2C tadi. Wow, keren banget gitu ya. Tadi KP2C ini didirikan berangkat dari pengalaman Pak Puarman sendiri ya, pertama Korban kali banjir. gitu kan, korban banjir 2004. Seumur hidup baru merasakan sekali itu, sekalinya banjir langsung masuk rumah. Betul. Gitu Tidak kan, ada Pak. persiapan sama Tidak sekali. ada persiapan sama sekali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak tujuan dan motivasi utama ya, selain Bapak sudah merasakan sendiri dahsyatnya banjir pada saat itu gitu ya, apa tujuan dan motivasi utama dibentuknya KP2C ini Pak? Ya. Motivasi utama kami adalah kami ingin, ya mohon maaf ya, kita tidak bisa menghindari bencana. Ya, Ya, tapi kita harus bisa bersahabat dengan bencana tersebut. betul. Nah, bagaimana caranya kita bersahabat? Kita mengurangi risiko-risiko bencana.
Mungkin kalau di BNPB namanya PRB kali ya? Iya, Pengurangan betul. risiko bencana Pengurangan ya? risiko bencana. Risiko bencana. Sebetulnya seperti itu ya, Ya. pengurangan risiko bencana. Nah, dengan adanya peringatan dini, ya masyarakat lebih siap menghadapi banjir, Mbak. Itu kami suka ya. Nah, indikatornya apa? Mbak tahu banjir di tempat kita? Banjir itu terjadi setiap tahun, Mbak, 5-10 kali. Itu sudah pasti Tiap terjadi tahun ya, Pak? Tiap tahun ya? Pasti Nah, ada. Cuman ada yang sedengkul, Ya. ada yang sebetis, ada yang sepinggang ya. Kalau yang sepinggang ke bawah, oke kita nggak hitung lah. Itu di mana-mana gampang ya. Nah, kita bicara misalnya banjir selama 10 tahun terakhir ya. Ya. Itu terjadi 3 kali banjir besar. 3 kali banjir besar. Ya. Yang pertama 2 meter. Yang 2 meter. tahun 2016 itu, Ya. 21 April 2016. Itu kita menganggap waktu banjir 2 meter, itulah banjir terbesar sepanjang sejarah. Di wilayah Tersebut. tersebut Ya. Nah, itu kita anggap banjir terbesar ya, paling tinggi 2 meter. Tapi ternyata 1 Januari 2020 lebih besar lagi. Iya, itu ramai Banjirnya juga. 3 meter. Ramai di media 3 dan meter sosial tuh. media Nah, pada saat itu. Nanti udah 1 April ya, Ya. masih 2 meter nih. Nah, kemudian tanggal 1 Januari 2020 itu 3 meter. Ternyata itu lebih besar dibanding April 2016. Ya kan? Nah, ini 2020 ya, 2020. Nah, pada saat itu kita nggak, itulah banjir terbesar juga sepanjang sejarah. Ternyata itu tumbang lagi, kalah rekornya waktu Maret 2025 kemarin. Sudah 3 meter masih ada yang lebih besar lagi, Pak? Lebih besar lagi, 4 sampai 4,5 meter. Wow. Jadi itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah Mbak, tidak ada korban jiwa. Nanti lihat ya, yang Maret ya. Iya. Bapak fokus yang Pak Sekda sebelah kanan ya. Itu tingginya sampai 2 meter loh. Pak Sekdanya ya, Nah, Pak? sampai 2 meter loh. Iya. Tapi jangan lihat topinya, lihat sampah yang ada di atasnya. Oh iya, betul ya, sampai Nah, nyangkut. kalau sampah ada di atasnya, berarti segitulah tinggi banjir kemarin. Wow, Nah, bahkan bisa lebih tinggi dari bisa lebih tinggi. sampahnya itu Jadi ya, Pak? banjir di sini 4,5 sampai 5 meter. Nah, kita stop gambar ini ya. Jangan jalan dulu ya. Saya mau kasih tebakan sama Saya Mbak. nggak kebayang. Mbak Lia tinggal di mana? Saya saat ini di Tomang. Oke, pernah kena banjir? Kalau dulu di rumah nenek pernah di Ben Hill, Oke. tapi itu kan banjir 5 tahunan ya waktu itu Oke. kita sebutnya, tapi nggak sampai masuk rumah, Hmm. gitu karena memang rumahnya agak tinggi dan banjirnya ya nggak terlalu tinggi juga Oke, pada saat siap. itu. Sekarang saya kasih tebakan ya. Kalau tebakannya benar, nanti pulang saya traktir makan sate. Wih, oke. Pertanyaan saya gini. Misalnya Mbak Alia dihadapkan pada 2 pilihan banjir ya. Ya. Kita kan nggak mau kena banjir ya. Tapi terpaksa nih kena banjir. Dihadapkan pada 2 pilihan banjir. Ya, Yang satu banjirnya seplafon atau plafon ya? Seplafon, Plafon iya. rumah ya. Nah, yang satu banjirnya sedengkul. itu sedengkul. Kira-kira dengan 2 pilihan tadi dan terpaksa harus milih salah satu, Iya. Mbak Alia pilih yang mana banjirnya? Banjir yang seplafon kah atau yang cuma sedengkul tadi? Pasti pilihnya yang sedengkul ya. Sedengkul, Sahabat ya. Tangguh mungkin juga pasti pilihnya yang sedengkul gitu ya. Karena seenggaknya kalau sedengkul kita masih bisa beraktivitas di lantai 2 kalau misalnya memang rumahnya ada lantai 2-nya atau masih bisa kita akses dengan jalan kaki lah Pak kalau Oke, sedengkul gitu sedengkul kan. ya. Oke. Pilihannya sudah benar ya, secara logika umum ya. Iya. Nah, tapi dengan kejadian luar biasa yang terjadi di tempat kami, Iya. kayaknya pilihannya nggak tepat. Kenapa Kalau gitu, saya Pak? pilihnya adalah seplafon. Seplafon. Tahu nggak kenapa seplafon? Kenapa tuh Pak? Kalau seplafon, Mbak, itu banjirnya masih di lantai 1. Ya. Kalau yang sedengkul di lantai 2, lebih parah mana coba? Ini seplafon atau sedengkul? Berarti lebih parah yang sedengkul kan? Tapi sedengkul di Nah, lantai 2. Ada gambar tadi ya? Coba back gambarnya. Coba kita lihat gambarnya. Atau yang- lebih kurang seperti ini ya. Saya punya gambarnya nih. Oh, Nah, oh iya betul. Ini yang seplafon ya? Iya. Seplafon ini kan plafon nih. Ini seplafon loh. Nah, itu masih di lantai 1. Nah, ini coba lihat, ini sedengkul bukan? Iya, sedengkul Tapi di betul. lantai 2 ini. Nah, ini dia. iya. Yang sebelah kiri Wah. kita itu banjirnya adalah seplafon ya. Ya. Masih di lantai 1. Nah, yang sebelah kanan Mbak Lia itu yang sedengkul tadi. Ya Nah, ampun. sebenarnya gambarnya diambil, ini udah telat ya. Tadinya bukan sedengkul, sedada Mbak. Lihat di seberangnya ya. Ya. Ada bekas atap ya, bekas basah. Jadi artinya adalah yang kiri yang seplafon, Ya. yang kanan yang sedengkul. Lebih mending kiri Mbak dibanding yang kanan. Oke. Betul. Jadi Mbak nggak jadi dapat sate ya. Nah, karena jawabannya salah. Nah, ini walaupun guyon ya, tapi inilah kondisi sebenarnya Iya. yang terjadi di tempat kami. Jadi banjir itu sudah tidak apa ya, sudah di luar nalar deh. Ada yang seplafon, juga ada sepinggang atau sedada malah di lantai 2. Itu yang terjadi. Ini baru loh. Ini bahkan Maret lebih parah lagi. Lebih parah lagi banjirnya. Itu Udah sih sedengkul kondisi itu. di lantai 2 gitu lagi ya Pak. Ya, Dan lain kali kalau bahkan ditanya sebelumnya- pilihnya yang sedengkul ya.
Oke. Jangan yang sedengkul ya, seplafon aja mending Enggak, sekalian. nggak mau kena banjir. Nah, pada saat ini peringatan dininya seperti apa, Pak? Oke. Jadi 4-5 jam sebelum banjir, Ya. KP2C sudah memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Isinya adalah peringatan dini banjir ya. Sehubungan kenaikan tinggi muka di hulu sungai sekian dan siaga 1, dimohon kepada masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Oke. Apa itu evakuasi mandiri? Ada 3 hal. Yang pertama, menaikkan barang-barang. Oke. Yang kedua, memindahkan kendaraan. Oke. Yang ketiga apa? Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu peringatan dini yang diberikan oleh KP2C kepada masyarakat. Nah, kami kan punya 2 sungai, Mbak. Kalau Sungai Cilengsi, itu hulu terjauh kita itu pantauan kita di CCTV kita itu nama Cibongas ya. Perjalanan air ke P2C itu 6 jam. Artinya 6 jam sebelum banjir masyarakat sudah mendapatkan peringatan dini untuk bersiap-siap melakukan evakuasi mandiri. Jalur Sungai Cilengsi. Untuk Sungai Cikeas, titik terjauh kita itu namanya Cibinong ya. Pos Cibinong itu perjalanan itu 8 jam. Artinya punya waktu yang cukup melakukan evakuasi mandiri selama 8 jam. Ada yang pengen saya sampaikan. Di KP2C, kami tidak hanya menginformasikan peringatan dini kapan terjadinya banjir. Ya. Sebaliknya, kami juga menenangkan masyarakat bahwa tidak akan terjadi banjir. Oke, jadi walaupun tidak hujan, tetap ada informasi yang disampaikan. Bukan tidak hujan, justru ketika hujan. Oke. Ketika hujan, di hilir ya, di tempat yang kita biasa banjir, sebesar apapun hujan biasanya nggak banjir. Yang banjir itu kan karena luapan sungai. Nah, begitu hujan di hilir, masyarakat resah, masyarakat trauma akan terjadi banjir. Apalagi sekarang berita di Sumatera yang luar biasa ya, itu betul-betul bikin masyarakat cemas. Nah, tugas KP2C menenangkan masyarakat. Bagaimana cara kita menenangkan? Kita informasikan hulu sungai kita aman loh. Hulu sungai kita normal loh, airnya segini-segini, cuaca terang, semacam. Nah, kalau kita sudah menyampaikan seperti itu, artinya apa? Beberapa jam ke depan tidak ada potensi banjir. Oke, jadi selain peringatan dini untuk masyarakat bisa evakuasi atau bersiap-siap gitu lah ya Pak, tapi juga menginformasikan bahwa situasi aman dan lain sebagainya agar masyarakat tidak panik. Tidak panik. Oke, sip Pak. Terus apa saja sih Pak tadi selain dari peringatan dini, terus juga menenangkan masyarakat gitu ya? Apa saja yang menjadi perhatian dari KP2C ini dalam khususnya dalam penanganan banjir? Oke. Jadi selain peringatan dini banjir, KP2C juga selalu berupaya ya memberikan advokasi agar ada upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan banjir. Jadi dari 2017 Mbak, kami sudah bikin petisi kepada Presiden supaya ada penanganan yang permanen terhadap sungai-sungai ini. Mbak tahu nggak penyebab banjir itu apa ya? Kalau masyarakat awam sekarang pasti bilangnya pemicunya adalah hujan gitu ya Pak. Tapi mungkin kalau sekarang sudah bukan hujan lagi pemicu utamanya. Betul ya. Jadi pemicu banjir itu rata-rata kan hujan ya. Itu kan pemicunya ya. Tapi ada lagi penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Ada penyebab di hulu sungai, ada penyebab di hilir sungai. Nah, kalau penyebab di hulu sungai, biasanya gini Mbak. Dulu kalau hujan di hulu sungai ya, misalnya Babakan Madang, Sentul, Puncak, segala macam, air itu 80% meresap ke tanah. Betul. Oke. Hanya 20% yang ngalir ke hilir. Itu dulu. Tapi sekarang, karena pesatnya pembangunan, karena hutan sudah jadi perumahan, karena udah jadi tempat wisata, tempat Mbak Alia main-main ke sana, sebaliknya sekarang terjadi. Apa yang terjadi sekarang? Jika hujan di hulu, justru yang meresap sekarang hanya 20%, bukan 80% lagi. Justru kebalikannya. Nah, justru sebaliknya 80% menggelontor ke hilir, makanya banjir kita makin lama makin besar. Itu masalah di hulu. Masalah di hilir apa? Sungainya sudah mulai menyempit. Sudah mulai dangkal. Terutama kayak Sungai Cilengsi. Mbak tadi lahir tahun 98 ya. Tahu nggak, Sungai Cilengsi itu terakhir dikeruk tahun 1971. Wow, sampai sekarang belum pernah dikeruk. Belum pernah dikeruk, baru akan dikeruk ya. Nah, jadi intinya adalah kami mengusulkan program-program pengendalian banjir kepada pemerintah. Apa itu? Kita sudah tidak memperdebatkan lagi. Apa itu naturalisasi atau normalisasi. Sekarang masyarakat sudah setuju, sudah sepakat, sesuai dengan rencana normalisasi. Apa itu? Pelebaran sungai, pengerukan sungai, sama penanggulan yang permanen.
Selain itu apa? Kolam-kolam retensi atau waduk atau embung yang akan dibangun. Mudah-mudahan itu terlaksana dan itu yang Amin. sedang diperjuangkan oleh KP2C supaya segera direalisasikan oleh pemerintah. Amin amin. Oke Pak. Kalau misalnya tadi kan disebutkan ya ada Sungai Cikeas dan Cilengsi, itu kan ada di 3 wilayah kabupaten kota ya Pak. Ya. Nah, pantauan utamanya wilayahnya ada di mana aja nih Pak? Yang dikirimkan informasi itu utamanya ada di lokasi mana saja? Gitu. Sebutin semua, semua ya. 3 wilayah yang terdampak Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas dan Kali Bekasi. Tapi yang paling sentral itu adalah sekitar P2C tadi ya. Di P2C itu ada belasan perumahan ya yang terdampak. Itu ada perumahan Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, 3, nah seperti ini nih. Ya. Jadi kalau di tengah ya, tengah itu Kabupaten Bogor Mbak. Jadi Kabupaten Bogor itu di Apit atau Bojongkulur lah ya. Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, Bumi Mutiara, Villa Nusa Indah 5, Villa Mahkota Pesona, Villa Nusa Indah 3 itu ya. Itu diapit Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Jadi mereka ada di tengah-tengah dari dua sungai ya, itu ya itu Pak? Kabupaten Bogor semua itu. Nah, kiri kanannya, seberang-seberangnya itu Kota Bekasi semua. Oke. Terus ketemu di P2C tadi ya. P2C itu pertemuan Cilengsi Cikeas. Nah, Titik pantaunya salah satunya ada di situ juga ya, Pak? di situ namanya hilir ya, pantauan kita di. Nah, ini ada unik Mbak. Kami di KP2C atau masyarakat sudah paham dengan angka-angka tinggi muka air. Ya. Ya. Kalau di P2C itu angkanya 550 ya, P2C 550, berarti di jalanan itu sudah mulai luber air. Oke. Oke. Kalau P2C-nya itu 600, berarti di jalanan banjirnya adalah 600 dikurang 550 berapa? 50 cm. Iya. Berarti banjirnya 50 cm. Kalau P2C-nya 700, 700 dikurang 550 berapa? 150. Berarti banjir 1,50 meter. Nah, tahu waktu Maret kemarin Berapa Pak? banjirnya tingginya adalah 890 P2C. 890 dikurang 550. Ingat matematika? Ya. 3 meter 40 ya. Betul. Berarti di jalanan di situ banjirnya 3 meter 40 kemarin. Dan itu fakta. Nah, dengan data-data seperti itu, masyarakat sudah paham. Mereka menyesuaikan data itu dengan perumahan masing-masing. Kan perumahan itu beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah ya. Mereka menyesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Terus itu mengalir sampai ke Bendung Bekasi. Nah, di Bendung Bekasi ngalir lagi ke bawah, terus ketemu dengan Kali Cikarang. Oh, ada pertemuan Kali lagi di Cikarang. bawah. Berubah namanya menjadi CBL ya, Cikarang Bekasi Laut. Baru mengalir terus sampai ke Bekasi Utara dan sampai Kabupaten Bekasi. Itu lebih kurang Mbak sebaran anggota KP2C dan pemantauan KP2C. Luas juga ya Pak, berarti yang harus dipantau oleh teman-teman dari KP2C ini. Nah, 3 wilayah. mengingat luasnya wilayah ini ya Pak, ada 3 kabupaten kota tadi ya yang bisa terdampak adanya banjir akibat luapan Sungai Cilengsi dan juga Cikeas ini. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengurus dan juga anggota dalam berkoordinasi salah satunya dengan pemerintah pusat ataupun dengan pemerintah daerah di 3 wilayah tersebut? Baik. Kalau koordinasi dengan pemerintah cukup bagus ya, cukup bagus. Rata-rata hampir semua pejabat-pejabat pemerintah menjadi anggota KP2C. Oh, oke. Jadi camat-camatnya, Kapolsek, dan Ramil itu rata-rata menjadi anggota KP2C. Dari BNPB juga banyak loh anggota KP2C. Basarnas gitu kan. Nah, jadi KP2C itu gini loh Mbak sebetulnya ya. Di kebencanaan ya, harusnya KP2C itu adanya di prabencana. Ya. Kan kita tahu ya, ada prabencana, saat pasca ya. Nah, harusnya KP2C itu hadirnya hanya di prabencana ya, karena peringatan dini ya. Tapi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap KP2C, pada saat terjadinya bencana, itu masyarakat juga menginfokan kepada KP2C. Mbak tahu apa yang terjadi? Pada saat terjadi banjir, grup KP2C itu penuh oleh masyarakat yang melaporkan. Ya, tinggi banjir kami sekian, tinggi banjir kami sekian. Nah, informasi disampaikan masyarakat tadi kami rekap, kami berikan kepada tim-tim di lapangan, baik kepada BNPB, BPBD, Basarnas dan relawan-relawan lainnya. Itu bentuk koordinasi kami ya. Jadi ada satu hal Mbak yang perlu diingat ya, yang berhak menetapkan status siaga itu adalah pemerintah. Ya. Kami sama sekali nggak berhak. Nah, jadi dimaksud siaga di KP2C itu adalah hanya siaga kesiapsiagaan aja ya, bukan status siaga seperti yang ada di peraturan pemerintah. Yeah.
Oke, berarti memang kalau untuk dari sisi koordinasi tidak ada kendala atau masalah yang berarti gitu ya, Tidak ada Pak. masalah. Tapi mungkin ada kendala lain selain koordinasi gitu, Pak, selama Ada. kegiatannya apa tuh, Pak? Tahu sendiri kan, operasional KP2C itu adalah murni dari anggota. Oke. Nah, apa ya, masalah terbesar kami itu adalah cuaca, Mbak. Ya. Kami kan punya CCTV ya. CCTV kita tuh di outdoor, bukan di indoor. Kalau di indoor seperti ruangan ini kan aman ya. Tapi kalau outdoor, begitu kena petir, hujan lebat, semuanya gampang rusaknya. Ya. Nah, jadi Beda gitu ya, Pak, betul. CCTV Jadi indoor biaya dan perawatan itu yang terbesar itu adalah untuk perawatan CCTV tadi. Oke. Jadi kami tantangan terbesar kami adalah Dari kami butuh biaya besar untuk perawatan CCTV tadi. Oke. Kalau lain-lainnya rasa-rasa bagus semua aman. Oke, semoga setelah ini makin banyak lagi anggota dan juga mungkin masyarakat umum yang bisa berpartisipasi gitu ya Pak dalam terus mendorong upaya peringatan dini dari KP2C ini. Siap. Pak, ini kan masih menjadi banyak perhatian ya. Bapak juga mungkin banyak mendengar berita kejadian banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bahkan mungkin pasti banyak juga warga di 3 kabupaten kota tadi yang mendengar berita tersebut. Nah, sebagai pegiat lingkungan khususnya yang punya perhatian besar terhadap banjir dan juga sungai, pelajaran apa mungkin yang bisa kita ambil gitu ya dari kejadian banjir di sana agar penanganan maupun upaya membangun sistem peringatan dini di Indonesia ini bisa lebih baik lagi gitu Pak. Karena kan kalau dilihat juga banyak ya di Sumatera itu banjirnya juga salah satu dari luapan sungai dan lain sebagainya. Siap. Banjir Sumatera terjadi 24 November ya, 2025. Mbak tahu, tanggal 19 November 2025, Kapus BNPB itu membawa 80 orang ya, Kalaksa BPBD seluruh Indonesia studi ke KP2C. Oh oke, ya waktu itu Tanggal saat itu 19 sedang ya? ada pelatihan untuk kepala BPBD. Ke KP2C belajar tentang bagaimana sih sistem peringatan dini banjir yang berbasis masyarakat tadi. Bagus Mbak, ada 80 orang pada itu. Nah, kemudian kalau saya nggak salah tanggal 22 mereka kembali ke wilayah masing-masing ya. Betul. 2 hari kemudian langsung terjadi banjir di daerah. Nah, ada yang hubungin kami, Pak, kami belum sempat loh mengaplikasikan ilmu yang kemarin, tiba-tiba sudah terjadi banjir. Apa yang kita bisa petik pelajaran kayak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya? Satu, ini kan banjir Mbak ya. Banjir itu sebetulnya kan nggak ada yang tiba-tiba dari langit blok lurus gitu. Betul. Ya. Pasti ada proses dari atas sampai ke bawah ya. Terlepas jarak pendeknya, apa jarak sedang, apa jarak panjang ya, ada proses. Nah, proses itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk peringatan dini. Jadi harusnya tidak ada lagi orang seperti kita lihat di TV, begitu banjir datang mereka di pinggir sungai, weh air sungai naik, nggak ada lagi yang begitu. Berarti edukasinya nggak jalan. Harusnya mereka sudah terinfo bahwa air sungai akan naik. Jadi justru mereka tuh menjauh dari sungai, bukan malah mendekati sungai gitu loh. Jadi kalau orang mendekati sungai dan terjadi banjir, berarti mereka tidak mendapatkan informasi adanya bahaya di hulu sungai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebetulnya peringatan dini banjir itu bisa diterapkan dimanapun ya. Dimanapun di Indonesia sekarang internet bisa, dan itu sangat murah ya. CCTV juga harganya nggak begitu mahal. Kemudian tidak ada pun internet, sekarang sudah ada namanya apa? Starlink. Jadi tidak ada alasan semua wilayah tidak ada jaringan internet. Jadi dengan itu bisa dibangun komunikasi. Yang paling efektif itu sebenarnya adalah menurut saya daripada BNPB yang bikin peringatan dini, lebih bagus BNPB mendorong masyarakat untuk melakukan seperti yang dilakukan KP2C. Karena kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita ya, itu akan lebih lebih menikmati, betul. Lebih menikmati karena kita tahu. Karena kita merasa membutuhkan gitu ya, Pak. Gitu lah. Jadi kalau saya boleh usul ya, mungkin kayak BNPB, BPBD itu mendorong masyarakat yang melakukan hal seperti yang dilakukan KP2C ini. Itu tidak harus mandiri 100% juga ya. Mungkin disupport awalnya kami modal ini CCTV. Mungkin bisa jadi melalui destananya kah atau kampung siaga bencana atau apalah gitu ya. Mereka bisa bentuk seperti itu kan. Bikin hal seperti dilakukan KP2C ya. Bikin jaringan komunikasi, ada yang di hulu, ada yang di tengah, ada yang di hilir gitu. Nah, komunikasi itu tetap dijalankan terus. Yang kedua, rajin melakukan pencatatan. Ketika curah hujan sekian, potensi banjirnya sekian. Ketika curah hujan sekian, tinggi muka airnya sekian. Kemudian biasakan masyarakat menggunakan angka
dalam melihat tinggi muka air sungai. Nggak ada lagi bilang sungai sekarang berapa, itu sebatang pisang. Tadi daun yang kedua, sekarang daun yang ketiga. Nggak boleh seperti itu. Ya. Harus pasti ya Pak. Harus pasti. Kita kalau memantau tinggi muka air harus ada ukuran yang kita bikin. Nah, jadi terapkan itu di daerah-daerah, bikin tinggi muka airnya, Pelskalnya. Jadi kelihatan, oh tinggi air 2 meter, di bawahnya sekian. Tinggi air 3 meter, di bawahnya sekian. Nah, kemudian akan ketahuan juga, kalau di sini jam 10, tingginya 3 meter, di bawah misalnya berapa jam lagi airnya baru nyampe. Jadi durasi itu akan ketahuan ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan biaya yang sangat-sangat murah. Ini contoh Cibongas ya. Ya. Cibongas, dari sini ke P2C itu 6 jam loh, Mbak. Aliran airnya menuju Aliran sampai airnya. ke... Nah, Maret kemarin Mbak tahu, itu hampir kelelep semuanya. Wow, sudah Hampir. melebihi dari angka semua Angka itu. Jadi kalau ini namanya adalah baru masuk siaga 2. Kan kuning ya. Begitu merah, siaga 1, itu udah banjir itu. Oke. Banjir itu. Nah, Sudah dipastikan di bawah sudah banjir ya Pak? berpotensi banjir ya. Banjir. Ya. Jadi banjir itu ada karena top levelnya, berapa top levelnya, ada juga karena durasinya, Mbak. Ya. Misal 200 ya. Walaupun 200 itu belum siaga 1, Ya. tapi kalau 200 itu durasinya lama. Itu bisa banjir juga. Ya. Dan itu tetap diinformasikan Tetap juga, Pak? informasikan. Kemudian dia 250, tapi cuma sebentar. Bisa juga nggak banjir gitu. Jadi penyebab banjir itu bisa top level di hulunya, kemudian ditambah dengan durasinya berapa lama. Dan yang ketiga adalah ditambah dengan cuaca di perjalanan. Kalau cuacanya hujan juga, itu juga sedikit mempengaruhi. Oke. Yang bisa mengakses CCTV ini hanya atau semua anggota atau hanya pengurus? CCTV ini terbatas ke pengurus saja ya. Kalau kita berikan akses kepada semua anggota, khawatirnya pada saat terjadi puncak-puncak banjir, kita tidak bisa mengasihkan lelet ya. Makin banyak mengasihkan makin lelet. Jadi cukup diakses oleh pengurus KP2C. Hasil pemantauan dari teman-teman pengurus itu dituangkan dalam bentuk teks tadi ya. Sampaikan, itu dibagikan kepada masyarakat. Dan itu 24 jam. Nah, 24 jam. Ada satu kebiasaan di KP2C yang unik ya. Jadi anggota tidak perlu bertanya, gimana di hulu sekarang? Gimana sekarang? Nggak perlu. Kalau tidak ada info berarti aman. Oke. Jadi kalau tidak ada info, ingat ya, kalau tidak ada info dari pengurus berarti aman. Kalau tidak ada info berarti aman. Artinya apa? Kami punya tanggung jawab untuk memastikan, memantau itu selama 24 jam. Karena masyarakat sudah tahu, kalau nggak ada info berarti aman. Jangan sampai nanti kita tenggelam, kita tertidur, orang tenggelam gitu. Itu lebih kurang dari aja. Kalau saat ini gimana Pak kondisinya di Cikeas dan juga Cilengsi? Apalagi kan ini udah masuk puncak musim hujan ya? Sekarang ini kondisi siaga ya. Karena berdasarkan BMKG potensi hujan ke depan kan lebih tinggi ya. Gitu. Tapi tetap masyarakat tenang kok menghadapi ini. Siap Bapak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih harapan KP2C ini ke depannya gitu ya, dengan terus memberikan informasi dan menghimbau kepada warga. Apalagi kan tadi Bapak juga bilang bahwa banyaknya pembangunan di hulu gitu yang menjadikan semakin banyak penyebab banjir di kemudian hari. Nah, harapannya ke depannya seperti apa Pak? Harapan kami ada 2 ya. Yang pertama kepada pemerintah ya. Pemerintah sudah harus memperkuat atau segeralah menyediakan infrastruktur banjir kita ya. Jadi infrastruktur banjir kita sekarang ini belum siap ya, kalau menurut saya ya. Masih banyak tanggul-tanggul yang bermasalah, tanggul-tanggul yang rapuh gitu loh kan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah di hulunya ya. Kalau bisa jangan lagi jor-joran ya pembangunan di hulu tadi. Sebetulnya ada kapan-kapan kita pengen bahas, Mbak. Bagaimana cara menerapkan konsep zero delta Q di hulu sungai. Tapi mungkin di bab lain nanti ya. Zero delta Q itu adalah setiap bangunan ya tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke saluran maupun ke sungai. Oke. Tapi itu panjang ya belajarnya. Suatu saat mudah-mudahan kecepatan kita bahas. Intinya adalah kita sama-sama berkewajiban, kita sama-sama mendukung bagaimana program pengendalian banjir ini bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah, terutama untuk Jabodetabek Punjur yang satu kesatuan. Iya, baik. Terima kasih. Dan satu lagi, visi KP2C adalah hidup aman dan nyaman bersama sungai.
Mantap. Yang penting salam tangguh, Pak. Siap, salam tangguh. Siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Pak Puarman, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi banyak pengalaman dan juga informasi khususnya tentang upaya mitigasi bencana banjir khususnya di 3 kabupaten kota yang tinggalnya ada di sekitar Das, Cilengsi dan juga Cikias. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan Kali Bekasi, betul sekali. Nah, sahabat tangguh, dari perbincangan bersama KP2C ini kita banyak belajar ya gitu, bahwa dengan adanya semangat gotong royong, edukasi dan juga aksi nyata untuk bisa mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya sungai sebagai ekosistem yang sangat vital. KP2C sendiri berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan Sungai Cilengsi dan juga Cikias, karena sungai yang sehat adalah cerminan masyarakat yang peduli dan masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah kecil. Saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya untuk update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat dan salam tangguh. Sampai bertemu lagi di podcast BNPB selanjutnya. Oke. Siap, salam tangguh. Salam tangguh. Siap untuk selamat. Siap untuk selamat.